Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fandi Febrianto dengan NPM 2115061. Em, di sini saya akan membahas tentang perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi menggunakan Enterprise Architecture Planning atau EAP di Toserba, Yogyakarta, Tegal. Oke, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang EAP atau Enterprise Architecture Planning. Enterprise Architecture Planning dikenalkan oleh Stephen H. Spivak, di mana metode ini dapat membangun arsitektur enterprise berdasarkan dorongan data dan dorongan bisnis. Dalam pembangunan EIP diperlukan tahap-tahap awal dalam mengerti kondisi sekarang perusahaan yang sesuai kemudian menyesuaikan visi dan misi perusahaan untuk kebutuhan di masa mendatang. Metode EIP terdapat 4 lapisan yang menggambarkan kegiatan dan proses pencapaian arsitektur. Pada lapisannya terdapat 7 komponen dalam mendukung sistem informasi di organisasi berikut 4 lapisan enterprise architecture planning. Jadi yang lapisan pertama itu inisialisasi. Pada tahap ini dilakukan penentuan metodologi yang digunakan, siapa saja yang terlibat, dan tools apa saja yang dipakai. Hasil dari tahapan ini yaitu membentuk perencanaan kerja yang lebih terarah agar perusahaan dapat dikelola menjadi lebih efektif. Lapisan kedua ada pemodelan bisnis dan sistem dan teknologi saat ini. Pada tahap ini, pemodelan bisnis mengimpun dan membangun suatu basis pengetahuan bisnis dan informasi yang digunakan pada saat ini. Pada tahap selanjutnya, mengidentifikasi sistem, aplikasi, dan teknologi yang dipakai dalam mendukung bisnis saat ini. Kemudian lapisan ketiga itu ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Tahap ini merencanakan enterprise di masa depan yang didefinisikan menjadi 3 kategori, yaitu arsitektur data, yaitu mendefinisikan jenis-jenis data utama yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Kemudian ada arsitektur aplikasi, yaitu mendefinisikan aplikasi-aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola atau mendukung bisnis. Kemudian ada arsitektur teknologi, yaitu mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk memastikan penyediaan lingkungan untuk aplikasi yang mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Kemudian ada lapisan keempat yaitu rencana implementasi. Tahap ini yaitu menyusun suatu rekomendasi untuk merencanakan implementasi yang berisi pengimplementasian aplikasi, jadwal penerapan implementasi, dan pengajuan jalur yang jelas, di mana proses bisnis akan bermigrasi dari posisi saat ini ke posisi yang diinginkan atau di masa mendatang. Kemudian hasil dan pembahasan. Pemodelan bisnis yang digunakan pada Toserba Kota Tegal yaitu menggunakan analisis value chain. Dalam value chain mendefinisikan struktur organisasi, fungsi bisnis, serta relasi hubungan antara fungsi bisnis dan struktur organisasi. Analisis value chain dikelompokkan dalam aktivitas utama atau primary activity dan aktivitas pendukung atau support activity. Aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada Toserba Yogyakarta Tegal digambarkan melalui diagram value chain yang ini, yaitu primary activity, yaitu melakukan kerjasama dengan supplier, kemudian melakukan pengawasan dan melakukan maintenance pada infrastruktur, melakukan promosi untuk mendorong penjualan produk, dan membuka layanan keluhan untuk konsumen. Kemudian ada support activity, yaitu pengelolaan laporan keuangan dan penjualan barang, mengadakan training setiap pegawai untuk meningkatkan kinerja, penggunaan teknologi terbaru dan pengembangan sistem, kemudian pengecekan ketersediaan barang. Sistem saat ini pada tahap ini mengidentifikasi aplikasi saat digunakan oleh perusahaan. Saat ini sistem yang dipakai Toserba Kota Tegal terintegrasi dengan Toserba Yogyakarta yang berada di pusat yaitu Gold.
Sistem Gold digunakan untuk mengendalikan inventaris toko. Toserba ya Kota Tegal mempunyai server sendiri terkait penjualan yang hanya diakses oleh pegawai yaitu TP Linux. Kemudian arsitektur datanya pada Toserba Yogyakarta Tegal yaitu berisi entitas data yang di dalamnya terdapat atribut sehingga membentuk suatu relasi. Inilah arsitektur data Tosarba ya Kota Tegal yaitu penjualan, entitas bisnisnya ada penjualan, entitas dari penjual entitas data dari penjualan yaitu entitas transaksi, entitas produk, entitas kategori produk, entitas pelanggan, entitas petugas, entitas diskon. Kemudian pembelian ada entitas pembelian yaitu entitas supplier dan entitas produk, ada entitas gudang, entitas datanya yaitu entitas produk, entitas kategori, produk, entitas faktur. Kemudian ada entitas pengarsipan dokumen dan laporan, entitas datanya yaitu entitas laporan dan entitas pajak. Kemudian ada entitas sumber daya manusia, entitas datanya yaitu entitas pegawai, entitas gaji, entitas departemen. Kemudian ada entitas pengelolaan konsumen, entitas datanya yaitu entitas informasi promosi, entitas voucher, entitas promo, dan entitas event. Arsitektur aplikasi yang ada di Toserba Kota Tegal yaitu rancangannya adalah aktivitas penjualan yang dibutuhkan oleh Toserba Kota Tegal yaitu membutuhkan untuk memberikan pelayanan berbelanja secara online pada konsumen. Usulan dari orang TI-nya adalah Yogya Online berbasis Android, yang dimana sistemnya sudah ada di pusat dan mengembangkan servernya di Jawa Tengah, khususnya di Toserba Kota Tegal. Kemudian aktivitas berikutnya adalah sumber daya manusia, yang memiliki kebutuhan adalah proses pendataan karyawan dengan berbasis Android. Usulan dari orang TI-nya, sistem informasi karyawan berbasis Android, yaitu YouPeople, yang dimana pembuatan sistem baru ini untuk mempermudah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan data karyawan. Kemudian ada aktivitas aktivitas laporan dan pengarsipan, ada membutuhkan pengarsip. Kebutuhannya adalah pengarsipan berbagai jenis laporan pada cabang Tegal. Usulan dari TI yaitu sistem informasi, arsip, dan laporan berbasis Android. Yang dimana pembuatan sistem baru dengan mengembangkan beberapa fitur tambahan yang diperlukan. Kemudian ada aktivitas gudang, membutuhkan di mana gudang ini membutuhkan pengelolaan stok barang yang dilakukan saat stok opnam setiap bulannya. Sistem informasi usulan dari TI-nya, sistem informasi inventory berbasis Android, di mana pembuatan sistem baru yang mempermudah pekerjaan karyawan yang melakukan stok dalam tindakan memakan waktu yang dan tidak memakan waktu lama dalam pembuatan laporan. Kemudian ada aktivitas pengelolaan konsumen, eh, membutuhkan fitur tambahan yang dapat diakses oleh konsumen di Kota Tegal. Usulan dari TI yaitu sistem informasi pengelolaan konsumen berbasis Android, yaitu MyYogya, di mana sistem yang sudah ada dan perlu pengembangan pada resolusi gambar agar tidak terlihat pecah dan mampu terlihat jelas, serta pengembangan beberapa fitur yang dapat diakses konsumen terserba Yogya Kota Tegal. Hal ini dapat meningkatkan minat konsumen untuk berkunjung ke toko. Kemudian aktivitas Customer Relationship Management yaitu membutuhkan proses pengalaman konsumen berbelanja secara mandiri dari memilih dan membayar produk pada saat di toko tanpa harus bergantung pada petugas. Usulan dari TI yaitu sistem informasi self-service,
di mana pembuatan sistem baru yang memberikan kenyamanan konsumen dengan memanfaatkan self-service teknologi yang mulai berkembang. Kemudian ada rencana implementasi. Tahap rencana implementasi pada arsitektur enterprise untuk rencana pengembangan sistem informasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Proses pengembangan aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pada Toser Bayokya, setiap cabang ingin mengusulkan aplikasi harus melalui berbagai tahap analisis oleh pusat. Saat ini Toser Bayokya Kota Tegal ingin mengembangkan aplikasi berbasis Android untuk mempermudah karyawan dalam mengakses pekerjaannya serta meningkatkan nilai tambah bisnis. Serba Yogya berikut tahapan-tahapan rencana implementasi Serba Yogya Kota Tegal dalam 5 tahun ke depan. Yaitu pada tahun 2022 akan diimplementasikan yaitu Yo People. Kemudian tahun 2023 akan mengimplementasikan Yo To Do dan Yo Stock. Tahun 2024 rekomendasi yaitu My Yogya. Pada tahun 2025 yaitu Yogya Online dan tahun 2026 yaitu Yogya Self Service. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.